Sampai penganiayaan itu bisa dikatakan belum juga berakhir. Penyiksaan terjadi terus-menerus. Lalu Inpus membawa bagian tubuh ini ke arah jalan tol Cikampek arah Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan dalam beraktivitas. Kita akan membahas tentang kejadian, kisah, atau kasus-kasus yang terjadi di seluruh penjuru dunia ini. Cerita atau kasus kali ini datang dari tanah air kita, tepatnya di Jakarta Timur pada tahun 2013 silam. Yang mana ada seorang perempuan yang menjadi korban pembunuhan, tubuhnya yang dimutilasi, lalu dibungkus menggunakan kantong plastik, dibuang ke jalan tol, dan sisa dari bagian tubuh lainnya dijadikan soto untuk dijual. Sadisnya lagi, kasus ini dilakukan oleh orang terdekatnya yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita bahas di Kakus. Ada seorang pria yang biasa dipanggil Inpus, yang memiliki nama lengkap Benget Situmorang. Kala itu, ia berusia 36 tahun. Dari nama tersebut, kita sudah mengetahui kalau pria ini berasal dari Medan, Sumatera Utara, tepatnya di desa Ambarita, Samosir. Awalnya, Inpus ini merantau ke Jakarta dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dan untuk mengadu nasib di negeri orang. Setelah sampai di Jakarta, ia bekerja sebagai sopir Metro Mini di daerah Jakarta Selatan. Dari situ, ia sangat rajin bekerja. Lalu, ia bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita bernama Roini, merupakan salah satu penumpangnya. Singkat cerita, mereka berdua pun lalu saling mengenal satu sama lain. Semakin hari, semakin dekat, layaknya PDKT-an, seperti orang-orang pada umumnya. Benget alias Inpus ini juga bisa dikatakan raja gombal, bisa merayu dan merupakan seorang yang mudah dalam bergaul. Jelas, di situ wanita mana saja bisa ia dapatkan dengan bermodalkan rayuan gombal. Termasuk Roinih ini, yang sangat mudah dibuatnya luluh dan terkesima dibuatnya. Masa kasmaran mereka berdua lalu menjadi cinta, kasih, dan sayang. Tentu saja mereka berdua semakin dekat, tidak butuh waktu lama keduanya mantap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Dari hasil pernikahan mereka berdua dikaruniai 2 orang buah hati, yang artinya usia pernikahan mereka dilalui selama bertahun-tahun lamanya, anaknya juga sudah mulai besar. Lalu kemudian Inpus ini merasa suntuk dan bosan, ingin mencoba hal baru dengan cara mencari kesenangan dengan wanita lain. Seorang wanita yang tinggal di kampung rambutan tidak jauh dari terminal tempat Inpus bekerja. Juga seorang perantau berasal dari Jambi yang bernama Darna Sri Astuti. Kita panggil saja Tuti. Dengan skill rayuan gombal yang sudah melekat dalam dirinya, mudah bagi Inpus untuk menaklukkan hati seorang wanita. Semenjak kedekatan mereka berdua, Inpus ini intens berkomunikasi dengan Tuti. Parahnya lagi, semenjak itu Inpus jarang pulang ke rumah. Ia sering menghabiskan waktu bersama kekasih barunya. Di sisi lain, sikap Inpus ini berubah terhadap keluarganya. Sering marah-marah tidak jelas kepada istri dan anak-anaknya. Sering cekcok di rumah. Sikapnya yang temperamental membuat setiap hari ribut. Ia tidak segan-segan untuk membanting apapun yang ada di dekatnya. Ibarat kata, sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Begitu juga dengan hubungan Inpus dan Tuti sudah diketahui istri sahnya. Di situ, jelas wanita manapun juga tidak terima dengan semua hal itu. Bukannya Inpus takut, malah sewaktu-waktu mereka berdebat, Inpus mengatakan kalau istrinya sudah tidak cantik lagi. Mengeluarkan kata-kata yang membuat hati Roini hancur berantakan, berkeping-keping. Perdebatan pun memanas. Di situ, Inpus melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bukan sekali saja Inpus ini melakukan hal itu, bahkan hampir setiap hari. Ia menganiaya istrinya sehingga menimbulkan lebam. Sampai suatu ketika, Roinih tidak sanggup lagi dan melaporkan perihal tersebut kepada pihak yang terkait. Telah ditanggapi dan ditelusuri. Sayangnya, mereka memilih untuk berdamai karena saking pintarnya si Inpus ini merayu, sampai Roinih luluh
dan memaafkannya untuk yang kesekian kalinya. Semenjak itu, Inpus bukannya bertaubat, malah semakin barbar terhadap Roini. Ia bahkan tega memukul mata Roini sampai mengalami buta total sebelah kiri matanya. Sayangnya, Roini tidak kembali melaporkan hal itu kepada kepolisian. Di situ, Roini sudah tak sanggup lagi dan menggugat cerai suami kesayangannya tersebut, yang mana perceraian tersebut memang diinginkan Inpus, biar ia merasa bebas untuk bercinta dengan kekasih barunya. Singkat cerita, Inpus si Raja Gombal ini pun menikah lagi dengan Tuti. Kemudian Tuti wanti-wanti terhadap suaminya tersebut, karena pada dasarnya Inpus ini memang mencuri hatinya ketika ia masih berstatus beristri. Di situ, ia selalu memantau pergerakan kemanapun Inpus pergi. Mereka berdua lalu memutuskan untuk membuka usaha soto Lamongan di daerah terminal Kampung Rambutan dan tidak lagi menjadi sopir Metro Mini. Usaha soto mereka begitu cepat berkembang pesat dan mulai dikenal banyak orang. Di samping itu, ternyata mereka juga menjual minuman-minuman beralkohol. Fakta lain yang didapat yaitu usaha soto tersebut dikait-kaitan dengan pesugihan atau penglaris, di mana setiap malam Jumat, Inpus ini menaburkan bunga dan membakar kemenyan di sekitar warung dagangan miliknya. Dari hasil penjualan miras dan juga soto tersebut, tentu keuangan semakin meningkat. Ia bisa saja hidup santai dan berfoya-foya. Kembalilah sifat asli Inpus ini dengan melakoni perannya sebagai Raja Gombal. Ditambah lagi memiliki banyak uang, semakin mudah ia untuk mencari wanita lain. Dan tidak perlu jauh-jauh untuk mencari wanita. Inpus ini kepincut dengan seorang pedagang jamu yang aduhai, yang bernama Tini. Karma terjadi begitu cepat kepada Tuti. Ia juga mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut, yaitu berselingkuh dengan wanita lain, bahkan dengan cara terang-terangan. Yang pasti, Tuti merasa sakit hati yang mendalam. Saling bacot pun terjadi, karena sudah kita ketahui bahwa Inpus ini pintar membacot dan memiliki skill dalam kekerasan. Kekerasan verbal maupun fisik terjadi bertubi-tubi kepada Tuti. Tuti menyadari ia masuk dalam jurang yang sama seperti istri pertama Inpus. Bisa kita simpulkan dalam kejadian ini, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Seperti halnya apa yang terjadi kepada Tuti pada saat itu. Singkat cerita, percekcokan kian membara akibat perselingkuhan yang dituduhkan kepada Tuti. Sedangkan itu hanya kibulan Inpus semata, supaya bisa lepas dari Tuti. Dalam percekcokan itu, Inpus merasa tersinggung atas omongan Tuti dan ia pun sangat marah. Hingga selama berjam-jam, Inpus ini melakukan penganiayaan terhadap istrinya tersebut tanpa rasa kasihan sama sekali. Secara pada waktu itu, Inpus setengah sadar akibat miras yang sebelumnya ia minum. Sampai penganiayaan itu bisa dikatakan belum juga berakhir. Penyiksaan terjadi terus-menerus. Inpus tidak segan-segan untuk menganiaya dengan benda tumpul di bagian badan dan memasukkan kepalan tangan dan benda tumpul tersebut ke dalam alat vital, membuat Tuti mengalami pendarahan hebat. Tak cukup sampai di situ, Inpus juga mengisi bekas botol air mineral berisi air panas yang juga dimasukkan ke dalam alat vital Tuti. Tuti teriak-teriak kesakitan, merengek kesakitan, menyebabkan Tuti tak berdaya, terkulai lemah dan menangis terus-terusan. Dalam kejadian itu pun disaksikan oleh Tini. Merasa kasihan, Tini terheran-heran melihat kesadisan Inpus. Tini juga berusaha melerai pada saat itu, namun tidak bisa membendung emosi Inpus yang semakin memuncak. Hingga di situ menyebabkan Tuti meninggal mengenaskan. Tini sadar kalau Tuti sudah tidak bernyawa pun mulai panik, tidak karuan. Dalam kepanikan itu, mereka berdua pun terpikir untuk memisahkan bagian tubuh Tuti. Tentu memakan waktu yang lama untuk proses tersebut hingga sampai dini hari. Dari hasil potongan itu, diantaranya mereka memisahkan kaki kiri kanan, tangan kiri kanan, isi dalam perut, termasuk memisahkan bagian badan dan juga kepala. Kemudian mereka memasukkan potongan-potongan tubuh tersebut ke dalam plastik. Total ada 7 kantong plastik. Kemudian Inpus menyewa mobil angkot milik tetangganya dengan menyewa seharga Rp250.000. Hal itu ia lakukan untuk membuang potongan-potongan tubuh Tuti dan beralasan membeli perlengkapan warung. Besoknya, lalu Inpus membawa bagian tubuh ini ke arah jalan tol Cikampek arah Bekasi.
Saat ia beraksi, ia sempat bertemu dengan kedua rekannya yang sempat melihat ada kantong plastik di dalam angkot tersebut. Namun, Infus tidak menggubris sama sekali. Ada juga seorang sopir taksi sempat melihat ada kantong plastik yang jatuh dari dalam mobil angkot yang dikendarai Infus. Kemudian, sopir taksi itu berusaha memanggil, namun Infus tidak menghiraukan sama sekali. Sopir tersebut berpikir kalau Infus hanya membuang kantong plastik sampah. Dengan niat dan inisiatif baik, sopir taksi itu memotret plat angkot tersebut. Di pikirannya untuk jaga-jaga apabila nanti ada hal yang tidak diinginkan. Di hari itu juga, seorang petugas yang sedang patroli di daerah jalan tol tersebut tidak sengaja melihat ada kantong plastik yang tercecer di pinggir jalan tol. Ia pun lalu memeriksa. Betapa terkejutnya ia ketika melihat ada bagian potongan tubuh manusia di dalamnya, berupa kaki sebelah kanan. Dari situ, kemudian ditemukan bagian potongan tubuh lainnya yang bercecer di setiap kilo jalan tol Cikampek arah Bekasi. Kemudian, kasus ini dilaporkan ke kepolisian. Sempat viral di media stasiun TV. Dua rekannya yang bertemu pada saat itu pun menyadari kalau ia bertemu dan melihat Infus membawa kantong plastik pada saat itu, langsung melaporkan ke polisi. Tak hanya dua rekannya, sopir taksi itu juga ikut melaporkan dengan melampirkan potret plat angkot yang tadinya ia foto. Tidak butuh waktu lama, polisi menelusuri kasus ini karena sudah ada tanda-tanda atau bukti yang mengarah ke arah Infus. Malamnya, Infus pun berhasil ditangkap di kediamannya. Tini pun tentu ikut ditangkap, dan polisi lalu melakukan pemeriksaan. Adapun barang yang diamankan yaitu 1 unit mobil angkot, juga sajam, berupa 2 buah pisau dan 1 buah parang. Infus dan Tini dinyatakan bersalah sesuai pemeriksaan. Di sisi lain, tubuh mendiang Tuti pun lalu diotopsi dan diidentifikasi dengan hasil 1 tusukan di pelipis, 3 tusukan di dahi, dan 4 tusukan di wajah. Tak sampai di situ, yang membuat semua orang tidak percaya karena bagian-bagian tubuh Tuti yang hilang dijadikan soto dan lalu ia jual. Atas kejadian atau kasus ini, Infus dengan nama asli Benget Situmorang dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara 20 tahun penjara sampai dengan hukuman eksekusi matoy. Sedangkan selingkuhannya Tini ancaman 14 tahun penjara. Sebelum vonis hukuman ditetapkan atau sebelum sidang pertama dilakukan, Infus jatuh sakit TBC dan paru-paru basah. Sidang kedua pun akan dilaksanakan, namun ia juga tidak kunjung membaik dan malah makin parah. Sampai-sampai harus diangkat karena tidak bisa berjalan sendiri. Tidak berselang lama, Infus pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam kasus ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Infus yang telah gugur demi hukum, yang artinya putusan yang sejak semula dijatuhkan dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum serta tidak memiliki daya eksekusi atau sebatas putusan dijatuhkan saja.